Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan karunia-Nya lah kita masih bisa menghirup udara segar di hari ini, hari Jumat, tanggal 9 bulan Safar 1443 Hijriah. Semoga tambahan umur, tambahan usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, golongan yang akan diberikan pertolongan, golongan yang akan selamat, yang mana kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, dengan berlandaskan di setiap pertanyaannya dengan jawaban-jawaban yang semuanya bersumber dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita masih membicarakan tentang pertanyaan yang ke-59, ya, yaitu tentang tauhid al-asma dan as-sifat. Ya, itu di mana diberikan pertanyaan di sini, taqaddama anna sifatillahi ta'ala minha dzatiyyah wa fi'liyah, ya, fama mithalu sifati dzat minal kitab. Ya. Jadi sebelumnya telah dipaparkan bahwasanya sifat-sifat Allah, ya, jadi ada asma, ada sifat, ya. Asma itu adalah nama-nama, sifat adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nama-nama bagi Allah yang telah kita bahas di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini beliau banyak lebih membahas kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berbentuk dzatiyah, sudah kita jelaskan maknanya. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang la tanfakku anidz dzat, yang tidak terlepas dari zat, tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat-sifat yang fi'liyah. Sifat-sifat yang fi'liyah tata'allaq bil masyiah, itu sifat-sifat yang tergantung pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diberikan pertanyaan, fama mithalu sifati dzat, apa sifat contoh, ya, sifat dzatiyah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, apa contoh sifat-sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya, sudah kita bahas, ya, panjang lebar ayat yang pertama, yaitu disebutkan di sini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal yadahu mabsutatan, ya, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka, terbentang. Nah, di sini lafaz yadahu menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah yadahu, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan yang tentunya terlepas dari dua hal yang dihindari. Masih ingat apa penjelasan Syekh Utsaimin? Yaitu apa? Tamtsil dan juga takyif. Jadi penetapan yang menghindarkan kita dari tamtsil, penyerupaan dengan makhluknya, tidak pula takyif, mengatakan bagaimananya.
Ya, jadi kita mengimani apa adanya sebagaimana tersebut di dalam ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itsbat itu menetapkan, tidak menolak, ya. Tidak mentakwilnya, tidak pula menyerupakannya. Sampai di sini paham sama sekalian? Bisa dipahami prinsip ahli sunnah wal jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tidak pula menakwilnya, ya, dan tidak pula menolaknya, tidak pula tafwid. Ya, tafwid itu mengatakan wallahu alam. Ya, wallahu alam itu tidak menetapkan. Ya, itu tafwid. Tapi kita ahli sunnah menetapkan sebagaimana adanya tanpa menyerupakan ataupun menakwilnya dan tanpa takyif atau mengatakan bagaimananya. Tidak pula boleh kita untuk menanyakan, ya, bagaimananya, karena ini termasuk hal-hal yang sifatnya ghaib, ya, dan ini adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam kitabnya. Baik, selanjutnya contoh yang lain, ya, diberikan contoh oleh beliau di sini salah satu sifat dzatiyah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, segala sesuatu itu pasti akan binasa. Ya, namanya makhluk, namanya manusia, alam semesta ini akan hancur, akan fana. Ya, dunia ini fana jemaah sekalian, dan inilah sifat makhluk, ya, tidak kekal. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halik, segala sesuatu akan binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini lafaz illa wajhahu menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menetapkan? Karena Allah sendiri yang mengkhabarkan. Jelas ya? Kenapa kita menetapkan? Kita tidak membuat sesuatu yang baru, karena Allah sendiri yang mengkhabarkan tentang dirinya yang maha mulia. Tetapi menetapkan tersebut kaidahnya sama dengan yang pertama tadi, menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Paham ya? Tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tidak pula kita menolaknya. Ya. Tadi imam kita sudah membacakan ayat Al-Qur'an yang panjang. Di antaranya sifat orang yang beriman itu bi ayatina yuqinun, ya, mereka itu beriman terhadap ayat-ayat kami, kan gitu ya. Jadi kewajiban kita di sini hanya mengimani. Nah, cara mengimani menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu mengimani apa adanya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam hal ini menetapkan sifat wajah bagi Allah, namun tidak boleh kita memikirkan atau mengatakan demikian atau menyerupakan dengan makhluknya. Tidak pula menolaknya, tidak pula mentakwilnya. Ya, mentakwilnya itu misalnya, oh yang dimaksud wajah demikian, yang menyimpangkan dari maknanya yang sebenarnya, ini juga tidak boleh. Jadi kita hanya menetapkan apa adanya sebagaimana yang Allah kabarkan. Nah, kemudian diantara ayat yang lain yang menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah disebutkan oleh penulis di sini surah Ar-Rahman ayat yang ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, dalam surah Ar-Rahman, dan tetap kekallah, wa yabqa wajhu rabbika, wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran, wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Ya, di sini mana lafadznya? Yaitu wajhu rabbika. Lafadz wajhu rabbika menunjukkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu sesuai dengan kemahabesaran Allah dan kemuliaannya. Ada satu ayat jemaah sekalian yang perlu kita ingat-ingat ya dalam masalah asma dan sifat, yaitu dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat yang ke-11. Ya, ini termasuk salah satu kaidah umum dalam memahami asma dan sifat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini kita ingat-ingat terus, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun.
Di sini Allah nafikan adanya sesuatu yang serupa dengan Allah, sekaligus Allah itsbat, Allah tetapkan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ini salah satu kaidah yang penting, itu surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Demikian pula ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika ditanya tentang masalah istiwa Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, ya. Jadi istiwa itu maklum secara maknanya, ya, telah diketahui. Wal kaifu majhul, ya, bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, ya, beriman dengannya adalah satu hal yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu kebid'ahan. Jadi dulu ceritanya ketika Imam Malik menyampaikan tentang hal tersebut, ada orang tanya, ya, bagaimana wahai Imam Malik istiwanya Allah? Lalu beliau pun merenung dengan, ya, kaget beliau kan pertanyaan tersebut tidak terlintas dalam benak beliau ada yang bertanya seperti itu. Maka beliau pun dengan, ya, penuh ketegaran beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Ya. Kemudian ini dipakai sebagai salah satu hal, ya, yang sering dibahas dalam masalah asma dan sifat, bahwasanya istiwa Allah dalam hal ini dan juga secara keumuman sifat-sifat Allah itu maklum, telah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah sebuah kewajiban dan bertanya tentangnya sebuah kebid'ahan, gitu ya. Karena para sahabat sendiri tidak bertanya. Jelas, ya. Para sahabat sendiri ketika turun wahyu tersebut, ketika disampaikan oleh Nabi SAW, nanti akan kita lihat hadis-hadisnya, mereka tidak bertanya. Ya, maka di sini kita pun tidak bertanya sebagaimana para sahabat dahulu, kita hanya mengimaninya. Ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat yang Al-Qasas 88, ayat yang kedua, ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kata beliau, wa idza kana kullu syai'in halikan mutmahillan siwahu fa ibadatul halikil batil batilah bi butlan ghayatiha wa fasad nihayatiha. Wa idza kana kullu syai'in halik mutmahillan siwah fa ibadatul halikil batil batilah. Ya, jadi kalau segala sesuatu itu binasa selain Allah, maka mengibadahi, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebatilan, puncak dari kebatilan dan kerusakan. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah adalah sirna, segala sesuatu selain Allah adalah tidak kekal sifatnya, maka bagaimana mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, ayat yang keempat yang menunjukkan salah satu di antara sifat Allah yang kita imani, yaitu dalam surah, ya, Thaha ayat yang ke-39 Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walitusna'a ala aini, ya, dan supaya engkau diasuh di bawah aini, yaitu mataku. Ya, di sini ada sifat, ya, penetapan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi penetapan yang tidak berarti menyerupakan, ya, menetapkan sebagaimana adanya sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Thaha, ya, saya ulangi, dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, absir bihi wa asmi', absir bihi wa asmi', ya, alangkah terang penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan alangkah tajam pendengarannya. Ya, ya, ayat ini menetapkan jemaah sekalian dua sifat, yaitu yang pertama sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat melihat baginya. Sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat mendengar baginya. Ya, kalau Asmaul Husnanya apa? Al-Basir dan As-Sami'. Ya, jadi di sini menunjukkan sifat maha mendengarnya Allah dan maha melihat baginya. Ya, Allah maha melihat segala sesuatu, ya, yang tampak, yang tidak tampak. Maha mendengar segala sesuatu, ya, suara yang keras, suara yang pelan, suara yang berbisik.
ya, bahasa yang beragam dari makhluknya. Allah SWT mampu dan maha mendengar itu semua. Ya. Di saat yang sama kita berdoa dengan permohonan yang berbeda-beda, Allah SWT maha mendengar dan maha mengetahui masing-masing permohonannya. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain dalam surah Toha ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innani ma'akuma asma'u wa aro. Ya, sesungguhnya aku beserta kalian berdua, asma'u, aku mendengar. Ya, di sini juga sama, menetapkan sifat maha mendengar bagi Allah, wa aro, dan aku melihat, menetapkan sifat melihat bagi Allah karena Dia adalah Al-Basir. Ya, ini semua dzatiyah, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dzatiyah? Sifat-sifat yang tidak terlepas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ada padanya, yang selalu ada pada Allah Azza wa Jalla. Kan ada dzatiyah, ada fi'liyah. Ini yang dibahas oleh beliau yang dzatiyah, sifat-sifat dzatiyah dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah Toha juga, surah Toha 110, Allah menegaskan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka, wa la yuhituna bihi ilma, sedangkan ilmu mereka tidak meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau diibaratkan ilmu seluruh manusia, seluruh makhluk ini sama sekali dibandingkan ilmunya Allah Azza wa Jal, seperti orang yang berada di tepi samudra yang begitu luas, ya, dia memegang jarum, ya, lalu dia celupkan jarum itu, apa yang keluar dari jarum tadi? Ya, hanya satu tetes air, ya, dibandingkan samudranya Allah yang begitu luas dan bahkan lebih daripada itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang sifat ilmu baginya. Ya, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam, Allah Maha tahu. Ya, karena itu kalau kita enggak tahu sesuatu kita bilangnya apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Karena Dia yang Maha mengetahui segala urusan. Kita enggak tahu. Ya, jadi makhluk ini lemah. Ya, apa yang kita tahu dari kejadian yang akan datang? Enggak tahu kita. Ya, jangankan peristiwa tahun depan, ya, bulan depan, ya, apa yang terjadi 1 jam kemudian kita enggak tahu. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan kekurangan makhluk dan kemahasempurnaan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Jadi menetapkan sifat ilmu bagi Allah, dan Dia Allah adalah Al-Alim yang Maha mengetahui. Kemudian di ayat yang lain yang menunjukkan juga sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekaligus di sini sifat fi'liyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. An-Nisa 164. Ya, bisa juga kita lihat di ayat yang lain, ya, misalnya dalam surah Toha. Coba kita perhatikan dalam surah Toha bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyeru nabinya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita perhatikan di layar. Ya, jadi setelah Nabi Musa alaihissalam menikah jamaah sekalian, kemudian Nabi Musa alaihissalam melakukan satu perjalanan. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, mengatakan kepada istrinya, ya, umkuthu inni anastu naro. Ya, tunggulah, tinggallah engkau di sini. Ya, inni anastu naro, aku melihat api. La'alli atikum minha, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Ya, kita tahu di perjalanan zaman dahulu, ya, melewati padang pasir yang gelap, ya, dan di situ Nabi Musa alaihissalam melihat dari kejauhan seperti ada api. Tunggu sebentar, bilang ke istrinya. Nah, setelah datang Nabi Musa alaihissalam mendekati, ya, api tersebut. Falamma ataha, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam
datang ke tempat api tadi, maka ada suara yang berseru. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nudiya, ya, Nabi Musa dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Karena itu Nabi Musa disebut kalimullah. Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia. Ya Musa, wahai Musa, langsung, ya, tanpa perantaraan malaikat, ya, dipanggil langsung. Ya Musa, wahai Musa. Ini firmannya siapa jemaah sekalian? Firman Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Musa. Ini menetapkan sifat apa? Berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahabesaran dan kemuliaannya. Tidak serupa dengan makhluknya. Ya, kemudian Allah berfirman, "Inni ana rabbuka." Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, ya, tanggalkanlah, lepaslah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Wa ana akhtartuka, dan aku telah memilih engkau. Ya, di sini diangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Lalu Allah berfirman, innani anallah, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah diriku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat diriku. Jadi Nabi Musa pun diperintahkan untuk salat sama sekalian. Ya, kemudian sampai ayat selanjutnya, ya, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, ya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Litu jaza kullu nafsin bima tas'a, ya, jadi aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri dibalasi dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda, ya, maka sekali-kali janganlah engkau dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan engkau jadi binasa. Ya, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, tapi Allah di sini bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tanganmu itu wahai Musa? Nabi Musa pegang apa? Tongkat. Pegang tongkat. Apa yang tanganmu wahai Musa? Dan Allah Maha tahu, tapi di sini Allah bertanya. Qala hiya 'asaya. Lalu Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, ini adalah 'asaya, tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha, aku bertelekan padanya. Wa ahussu biha 'ala ghanami, ya. Dan aku menggunakan, ya, aku menggunakan dengannya untuk kambingku." Ya, maksudnya untuk kambing itu, ya, maksudnya. Kalau diterjemahnya di sini, aku pukul, ya, daun dengannya untuk, ya, aku pukul daun dengannya anak kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain, ya, dari tongkat ini. Ya, maka Allah berfirman, alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkat itu wahai Musa. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkat tadi. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Lalu Allah berfirman, khudha, ambillah, ya. Qala khudha, ambillah, wala takhaf, janganlah engkau takut, sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikannya pada keadaan yang semula. Ya, sampai akhir-akhir dari dialog tersebut antara Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, di sini penulis hanya mengambil salah satu ayat, ya, tentang hal ini dalam surah An-Nisa, ya, 164, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi di sini menetapkan sifat, ya, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat, ya, berbicara di sini dijelaskannya dalam footnote bahwasanya sifat ini dzatiyah sekaligus fi'liyah. Paham, ya? Dzatiyah tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kapan Allah berfirman fi'liyah tergantung kepada kapan Allah kehendaki. Paham jemaah sekalian, ya? Sifat kalam di sini, sifat berbicara bagi Allah di sini sekaligus dzatiyah juga fi'liyah. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya dzatiyah saja, ya, yang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajah bagi Allah dan yang lainnya dzatiyah. Tapi kalau di sini dzatiyah sekaligus adalah fi'liyah.
Ya, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, semuanya adalah firman-Nya. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan berfirman di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah juga berfirman kepada malaikatnya, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Allah kabarkan bahwasanya Allah cinta kepada fulan. Maka malaikat Jibril pun mengabarkan kepada penduduk langit akhirnya mencintai orang tersebut. Ya. Jadi Allah berfirman kapan Dia kehendaki, dan ini menunjukkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berfirman baginya. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ya, Allah berbicara langsung dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, kalau wahyu Al-Qur'an ini seluruhnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-10, ya, Allah berfirman, "Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin." Dan ingatlah ketika Allah Azza wa Jal menyeru, Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan firman-Nya, "Ani'til qaumadz zalimin." Datangilah kaum yang zalim tersebut. Ini juga sama, yang menetapkan sifat berbicara bagi Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, namun kita tetapkan apa adanya. Kemudian di ayat yang lain, ya, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-22, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Ya, ini firman-Nya kepada siapa di sini? Nabi Adam alaihissalam. Ketika berada di surga, ya, dan Ibu Hawa, Allah berikan segala kenikmatan surgawi, tetapi Allah larang untuk mendekati sebuah pohon. Pohon apa itu sama sekalian? Ya, sebuah pohon yang telah diketahui. Ya, meskipun kita menyebutnya pohon khuldi, ya, tapi yang jelas dalam Al-Quran itu syajarah, ya, sebuah pohon yang Nabi Adam tahu pohon tersebut, tetapi dilarang untuk mendekatinya. Ya, kemudian ya sampai ya singkat kisah dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh godaan iblis mendekati pohon tadi, dan Allah berfirman, alam anhakuma antil kumas syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua, itu Adam dan Hawa, dari pohon tersebut. Ya, pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa ya taubat, insaf kepada Allah, bertaubat menyadari kekhilafannya. Ya, masya Allah. Ya, sampai pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam ya diturunkan ke bumi bersama Ibu Hawa, dan lahirlah generasi demi generasi sampai saat ini. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-65, ya, Allah berfirman juga, ya, wa yauma yunadihim fayaqul, dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka, lalu Allah berfirman, ini di akhirat ya mas sekalian, madza ajabtumul mursalin, apakah jawaban kalian kepada para rasul? Ya, jadi kita itu akan ditanya apa jawaban kita terhadap para rasul. Ya, maksudnya itu para rasul telah menyeru, telah berdakwah, telah menyampaikan kebenaran, sikap kita itu menerima atau tidak, sikap kita mengimani atau menolak. Ya, maka bersyukurlah jamaah sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengimani, menjawab, memenuhi seruan para rasul, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya keimanan kita ini tetap ya istiqomah, tetap terjaga sampai akhir hayat kita. Ya, jadi di sini juga terdapat penetapan sifat berbicara atau berfirman bagi Allah Azza wa Jalla, madza ajabtumul mursalin, apakah jawaban kalian kepada para rasul, wa ghairi dzalik, dan ayat-ayat yang lain. Ya, jadi kesimpulan dari ayat yang pertanyaan yang ke-59, contoh-contoh dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah yang dzatiyah, yang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus tentang sifat berfirmannya Allah, ini dzatiyah juga fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena tergantung kepada kapan Allah kehendaki, maka Allah akan berfirman. Ya. Baik. Nah, sekarang penulis berpindah. Kalau tadi Al-Qur'an, nah sekarang beliau menanyakan contoh-contoh sifat dzatiyah juga, tapi dari
al-hadis, dari as-sunnah. Paham ya? Jadi dalil-dalil Quran, sekarang dalil-dalil hadis yang menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, ya, misalnya seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur, ya. Hijabnya Allah, tirainya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kasyafahu, yang apabila tersingkap hijab tersebut, tirai tersebut, ya, la ahraqat, ya, maka akan, ya, membakarlah subuhatu wajhi, akan membakarlah, ya, bias dari cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, ya, akan membakar seluruh makhluknya yang tersentuh pandangannya. Ya, ini sifat hadis-hadis ya tentang asma dan sifat. Ya, kaidahnya sama seperti tadi. Kita menetapkan sebagaimana tersebut kalau tadi dalam Al-Qur'an, kalau di sini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini atau hadis ini menunjukkan atau menetapkan dua sifat. Yang pertama yaitu sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat wajahnya, wajah Allah Azza wa Jalla dalam lafaz subuhatu wajhi. Ya, subuhatu wajhi. Ya, di situ ada lafaz wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat melihat, mantaha ilaihi basaruh, ya, apa yang tersentuh oleh pandangannya, basaruhu min khalqih, dari makhluknya. Ya, jadi lafaz basaruhu di sini menunjukkan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan yang tadi, cuma di sini hadis ya, kalau tadi Al-Qur'an. Pertanyaan 59, kalau di sini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana, ya, tersebut ya jemaah sekalian dalam riwayat Bukhari, Muslim, ya, juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau bersabda, yaminullahi mal'a. Yaminullah mal'a. Ya, kalau di buku kita inna, ya. Kalau di kitab saya di layar ini langsung tanpa inna. Coba antum lihat di layar ya. Di situ langsung yamin. Kalau di sini ada inna. Ya, tapi maksudnya sama. Ya, jadi inna yaminallahi mal'a. Coba saya lihat di kitab yang ini. Ya, jadi yang betul tanpa inna. Tanpa inna. Ini kitab aslinya ya, sama sekali ya, yang Arabiknya. Ya, kalau di layar ini Arabik tapi filenya. Jadi tanpa inna, langsung yamin. Ya, yaminullahi mal'a. Ya, jangan dicoret inna tapi dikasih tanda saja, dikasih kurung ya. Ya. Tanda ya, tanda. Saya ulangi. Yaminullah, ya, kalau langsung yamin ya berarti dhammah itu ya. Kalau inna dulu yamina. Kalau langsung yamin, yaminullahi mal'a. Sesungguhnya yamin Allah, tangan Allah Subhanahu wa taala, mal'a, dalam keadaan selalu penuh, la taghiduha nafaqah. Ya. Ya, di sini la yaghiduha, yang betul la taghiduha pakai ta. Ya. Ketemu ya. Jadi setelah la itu di sini ya ya. Kalau di kitab aslinya ta, la taghiduha, la taghiduha nafaqah. Ya, sesungguhnya tangan Allah selalu penuh, la taghiduha nafaqah, tidak akan pernah habis karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah, yang maksudnya rizki. Ya, dengan bahasa mudahnya itu, ya, rizkinya Allah itu enggak akan ada habisnya. Allah maha luas karunianya. Coba kita bayangkan ya, berapa makhluk yang ada di alam semesta ini.
ya berapa jumlah ya makhluk yang ada di lautan, ya, ikan yang begitu banyak, manusia berapa miliar, ya setiap harinya. Siapa yang memberikan rezeki ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan ada habisnya. Jadi Allah berikan begitu banyak, tapi karunia-Nya Allah itu tidak akan ada apa? Habisnya. La taghiduha nafaqah, ya. Sahhaul lail wan nahar, ya, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Ara'aitum, ya, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard, ya. Tahukah kalian berapa banyaknya yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada hamba-hambanya semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi? Ya artinya tidak terhingga apa yang Allah berikan kepada makhluknya semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dan akan terus berlangsung, ya, di dunia maupun di akhirat. Fa innahu, karena sesungguhnya, lam yaghid ma fi yaminih, tidak menghabiskan apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Sini bisa kita kasih garis bawah, ya, fi yaminih. Ya, di sini terdapat penetapan sifat, ya, tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa arshuhu 'alal ma. Jadi semua itu tidak akan menghabiskan apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya sama dengan yang tadi, ya, jadi kita menetapkan, tidak boleh memikirkan bagaimananya, tidak boleh memisalkan, tidak juga menolak atau menakwilnya. Menakwilnya itu misalnya mengatakan, oh ini maksudnya itu rahmat, nah, itu menakwil namanya. Paham ya? Oh maksudnya ini pahala, oh maksudnya itu menakwil. Jadi menyimpangkan dari makna. Tapi prinsip ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Prinsip ahli sunnah menetapkan apa adanya. Karena Nabi SAW berbicara dengan bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab yang jelas, yang gamblang. Sebagaimana juga ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan itu difahami oleh sahabat. Ya, seandainya di sini bermakna rahmat misalnya, pasti beliau mengatakan rahmat. Ya, dan kita menetapkan rahmat bagi Allah, tetapi membawa makna rahmat misalnya, membawa makna yang lain dari sifat-sifat Allah, maka di sini termasuk menyimpangkan maknanya. Paham sama sekalian ya? Paham atau tidak? Jadi kita menetapkan Allah itu Rahman, Rahim, Allah Maha memberi rahmat dan seterusnya. Tapi menakwil sifat keluar dari maknanya, meskipun maksudnya baik, tapi di sini telah menyimpangkan maknanya. Jadi prinsip kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa adanya. Kenapa kok kita menetapkan sifat tangan kanan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, Allah memiliki bal yadahu mabsutatan. Bahkan Allah kedua tangannya terbentang. Kenapa kita tetapkan sifat tangan kanan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Nabi orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham sama sekalian ya? Ini cara mengimaninya seperti itu. Jadi dalam masalah keyakinan itu ya memang keyakinan sama sekalian. Beda dengan amaliyah. Kalau amaliyah sholat itu kan misalnya bertakbir, cara bertakbir demikian, cara ruku demikian, cara sujud. Kalau keyakinan tidak seperti itu ya. Keyakinan ya sifatnya sesuatu yang tetap ya, kita yakini dengan hati. Tidak ada amalan perbuatan di sini. Kita hanya mengimani. Paham sama sekalian ya? Jadi masalah hati di sini mengimani, prinsip mengimaninya bagaimana? Menetapkan apa adanya seperti dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian lanjutannya wa arshuhu 'alal ma, sedangkan di ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, wa arshuhu, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Air di sini di atas langit yang 7 ya mas sekalian. Dan ini juga sifatnya gaib ya, kita hanya mengimani ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya arsy ya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita pikirkan bagaimananya kan gitu ya. Kenapa kita tetapkan ada arsy? Karena Allah tetapkan ya di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kalau dalam hadis ini wa arshuhu 'alal ma, yang tentu begitu besar, begitu luas ya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dan arsy-Nya Allah ini dipikul ya oleh para malaikat ya. Malaikat 8 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifatnya juga keimanan, kita imani apa adanya.
Kemudian lanjutannya wa biyadihil ukhra, sedangkan di tangan Allah yang lain. Ya, ini juga bisa kita kasih garis bawah ya. Dalil atau lafadz yang sharih, yang jelas, yang gamblang dari Nabi SAW. Di tangan Allah yang lain al-faid. Di tangan Allah yang lain al-faid ada genggaman au al-qabd. Yarfa wa yakhfid, genggaman yang selalu naik dan turun. Kita tetapkan apa adanya. Sekali lagi ya, sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an dan juga jelas sekali dalam hadis ini, sekali lagi tanpa menakwilnya, dan tidak berarti kita menyerupakannya, karena kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sama sekalian ya? Misalnya ada yang mengatakan, "Duh, kenapa engkau mengatakan demikian? Bukankah itu menyerupakan dengan makhluknya?" Nah, kita katakan, kita mengatakan sebagaimana yang Allah kabarkan dan juga Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Kita tidak keluar daripada itu, mengatakan apa adanya sebagaimana yang Allah firmankan dan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Namun Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tadi kaidahnya surah Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Paham ya? Apa namanya, wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nas lain atau hadis lain yang menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah tentang Dajjal. Ya, Dajjal ini makhluk yang hakiki, nanti akan muncul ya, dia manusia yang Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia. Ya, yang mana sifat Dajjal itu jamaah sekalian disifati bahwasanya Dajjal itu akan demikian ya, diantaranya dia membawa sesuatu yang seperti neraka padahal di surga yang seperti neraka ya, dan Dajjal itu akan menjadi fitnah yang terbesar bagi umat manusia, sehingga para nabi dan rasul mengingatkan masing-masing umatnya akan bahayanya Dajjal. Di antara sifat Dajjal tertulis di dahinya itu kafir, yang tahu hanya orang-orang yang beriman. Termasuk di antara sifat Dajjal berambut keriting. Termasuk di antara sifat Dajjal matanya buta sebelah matanya. Lalu Nabi SAW menjelaskan, innallaha la yakhfa alaikum, sesungguhnya tidak ada pada kalian yang samar ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada kalian yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laisa bi'awar, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah mata. Tidak buta sebelah matanya. Ya, maksudnya Allah itu maha sempurna di dalam sifat pandangannya, dan di sini juga jelas sekali penetapan sifat mata bagi Allah. Dan kita katakan sekali lagi, saya ulang-ulang ya supaya tidak salah faham, bahwasanya hal ini tidak serupa dengan makhluknya. Tapi ahlu sunnah menetapkan mata yang dimaksud adalah mata, tidak menakwilnya, tapi menetapkan apa adanya, dan kita katakan tidak serupa dengan mata dari makhluknya. Dan kita tidak boleh memikirkan bagaimananya, tidak juga menyerupakan dengan sesuatu. Wa asyara biyadihi ila ainihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat ya dengan tangan beliau yang mulia ke arah mata beliau ya. Kemudian di hadis yang lain, dalam hadis tentang salat istikharah ya, salat istikharah itu kalau seseorang bingung ya, dua perkara, bimbang mana yang dilakukan, ini dianjurkan sekali untuk sholat istikharah ya, tentang bekerja misalnya ada dua pilihan, atau tentang orang yang akan dia nikahi misalnya, atau tentang satu urusan ya dia bimbang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa, kalau nasihatnya Imam Nawawi ya coba sekalian, ketika sholat istikharah itu kita nggak condong ke salah satunya, jadi pasrahkan kepada Allah. Kita dalam posisi bimbang ya, serahkan kepada Allah. Kita tidak condong salah satunya, sehingga kita menyerahkan nantinya ketetapan tersebut atau kecondongan nanti mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satunya. Ya, misalnya dari tempat bekerja kita atau dari salah satu dua urusan tersebut. Ya, sambil kita memohon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan setelah itu diberikan kemantapan kepada salah satunya. Ya, jadi penting sekali dalam kehidupan musyawarah dan juga istikharah. Ya, musyawarah dengan orang yang bisa beri nasihat kepada kita dari keluarga, orang yang berilmu misalnya, dan yang kedua serahkan urusan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, doa istikharah jemaah sekalian, Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah,
aku memohon pilihan kepadamu bi'ilmika, dengan ilmumu. Ya, di sini juga terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa astaqdiruka, dan aku memohon kemampuan kepadamu ya Allah biqudratika, dengan kekuasaanmu. Ya, di sini juga terdapat penetapan sifat qudrah, sifat kemahakuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka min fadlikal azim, ya, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau ya Allah maha mampu, aku enggak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau maha mengetahui, aku enggak tahu ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau lah yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ya, adapun kelengkapannya di footnote ya disebutkan Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amr, kalau engkau tahu bahwasanya perkara ini, disebutkan perkaranya apa. Kalau itu kaitannya dengan kerja disebutkan, kalau sifatnya pilihan sesuatu atau orang yang akan kita nikahi disebutkan. Ya. Khairun li, ya, di hadzal amr itu ya. Khairun li, jika itu memang lebih baik bagiku ya Allah, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, penghidupanku, wa aqibati amri, akhir urusanku, au qala ajili amri wa ajili faqdurhu li, maka mudahkan bagiku ya Allah, wa yassir li, thumma barik li fih, kemudian berkahilah aku padanya, pada pilihanku tadi itu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, tapi kalau engkau tahu ya Allah, engkau maha tahu bahwasanya perkara ini, disebutkan perkaranya, syarrul li, buruk bagiku, bagi agamaku, penghidupanku, akhir kesudahan urusanku, fasrifu anni, maka palingkanlah ya Allah dariku urusan ini. Wa qadur li al khair, berikanlah kepadaku yang lebih baik, haitsu kana thumma ardini, dimanapun perkara tersebut berada, kemudian berilah aku, ya, jadikanlah aku ridho menerimanya. Ya, ini doa salat istikharah jemaah sekalian, yang di situ terdapat sifat penetapan ilmu bagi Allah dan kudrahnya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan dulu ya, masih ada beberapa nas-nas yang lain. Waktu sudah menunjukkan kurang dari jam 6, jam 6 kurang sedikit. Ya, karena di sini footnote-nya panjang ya, yang halaman-halaman selanjutnya. Ya, kita cukupkan sampai di hadis tentang salat istikharah. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami dari soal yang 59 sampai 60 semakin menambah ma'rifah kita tentang Asmaul Husna, dan semakin menambah keimanan kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini iman terhadap asma dan sifatnya. Kesimpulannya, jadi ada asma, ada sifat. Ya, asma itu nama-nama, sifat itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang kita ketahui ada 99 nama. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita menetapkan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat tersebut ada dua, ada yang dzatiyah, tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, selalu ada pada Allah, dan ada yang fi'liyah, tergantung kapan Allah berkehendak ada sifat tersebut. Di antaranya sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan sama sekalian. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan kekhilafan dalam menyampaikan, dan semoga kita diberikan istiqomah ya di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.